Berniat untuk membangkitkan kembali cucunya yang meninggal dengan memasukkan ke medium baru justru membuat pasangan manula ini mengalami hal yang mengerikan. Anything for Jackson, sebuah film horor yang dirilis tahun 2020. Di film ini menceritakan seorang wanita muda yang hamil tanpa tahu siapa suaminya. Dia diculik dan disekap di dalam sebuah rumah milik sepasang lansia yang bernama Henry dan Audrey. Apa yang sebenarnya dilakukan pasangan manula ini? Film ini dimulai dengan memperlihatkan Audrey yang sedang memasak di dapur. Henry datang dan menanyakan penampilannya yang dia rasa mirip dengan penyanyi rap. Tiba-tiba Audrey mengatakan kalau dia sudah datang. Mereka berdua pun keluar dan membawa masuk kembali seorang gadis yang tengah hamil. Gadis itu dibungkam mulutnya oleh Henry dan dibawa menuju ke lantai atas menggunakan lift yang ada. Shannon Baker, wanita yang diculik, terbangun dan melihat anak kecil mengatakan aloha, yang berarti halo dan sampai jumpa. Di sana juga ada Audrey yang membacakan sebuah surat pernyataan. Pertama, Audrey dan Henry meminta maaf atas apa yang mereka lakukan pagi ini kepada Shannon. Dan menurut mereka itu adalah cara terbaik untuk membuat Shannon menghilang. Shannon sebenarnya adalah pasien dari Henry yang merupakan seorang dokter yang mempunyai tempat praktek. Audrey mengatakan kalau mereka tidak berniat untuk menyakiti Shannon ataupun bayi yang dikandungnya. Selain itu, mereka juga tidak akan gentar dengan apa yang akan dilakukannya meski Shannon berteriak meminta tolong. Audrey dan Henry pun melakukan pengetesan di mana mulut Shannon dibuka dan dia berteriak. Ternyata itu adalah tes terhadap ruangan yang sudah mereka buat dengan kedap suara. Jadi, meski Shannon terus berteriak, tidak ada orang yang mendengarnya. Audrey pun kembali menenangkan Shannon yang terus berteriak. Dia mengatakan untuk diam demi kebaikan ibu dan anaknya. Shannon pun bertanya kenapa dia melakukan itu kepadanya. Audrey menjawab kalau dia dan suaminya harus membawa cucu mereka kembali. Dan itu adalah satu-satunya cara mereka. Shannon menunjuk ke seorang anak. Audrey terkejut dan dia mengatakan kepada Shannon kalau cucu mereka yang bernama Jackson sudah meninggal. Shannon pun kaget ketika melihat bagian belakang kepala Jackson yang sudah berlumuran darah. Audrey memutarkan musik dan meninggalkan Shannon seorang diri di dalam kamar kedap suara. Audrey segera turun dan memberitahu kepada Henry kalau Jackson menampakkan diri. Bagi mereka, itu adalah suatu hal yang bagus. Jackson ini diniatkan untuk dimasukkan ke dalam bayi milik Shannon. Mereka akan menghidupkan kembali cucu mereka melalui bayi milik Shannon. Jadi nantinya bayi yang akan dilahirkan Shannon akan menjadi cucu mereka yang bernama Jackson. Henry sendiri berniat untuk berada di rumah hari itu. Namun Audrey menyuruhnya untuk tetap bekerja dan melakukan aktivitas seperti biasa untuk menutupi kedok mereka karena telah menculik seseorang. Henry pun bertemu dengan Rory yang ingin sekali membersihkan salju di tempatnya. Dia melakukan itu karena sudah tidak mempunyai uang. Namun Henry melarang dan beralasan kalau istrinya sedang sakit dan butuh beristirahat. Akhirnya dia berniat untuk kembali beberapa hari berikutnya. Audrey kembali mendatangi Shannon dan dia memberikan vitamin untuk bayi dan juga menaruh ponsel milik Shannon di atas meja. Melihat kesempatan itu, Shannon pun segera mengambil dan mencoba mencari bantuan. Ternyata ponsel itu sengaja diletakkan oleh Audrey dan di atas kepala Shannon ada sebuah kamera. Sehingga Audrey dapat melihat ponsel milik Shannon. Dia pun menulis status di sebuah jejaring sosial dan ada seseorang yang langsung mengajaknya untuk DTF. Ya, ini singkatan apabila seorang ingin mengajak untuk bercinta. Hal itu dilakukan Audrey untuk menutupi hilangnya Shannon dan menjauhkan dia dari daftar orang yang patut dicurigai. Semua hal itu sudah direncanakan oleh Audrey dan Henry agar kedok mereka tidak terbongkar.
Di kantor Henry sendiri ada seorang pasien yang mengamuk karena menderita penyakit menular seks. Dia sangat stres mengetahui hal itu, sementara resepsionis mengatakan kalau Henry ada janji dengan Shannon Baker. Tanpa sengaja Henry mengatakan kalau dirinya sudah bertemu dengan Shannon pagi ini. Flashback ke beberapa hari sebelumnya. Audrey dan Henry berada di halaman samping. Mereka menemukan gagak mati dan Audrey berniat untuk menghidupkan kembali dengan menggunakan petunjuk dari sebuah buku yang berusia ribuan tahun. Dengan menggunakan setetes darah dan membaca mantra dari buku itu, gagak yang mati berhasil hidup kembali. Henry yang melihat itu pun sangat terkejut. Dia mengatakan kalau yang sudah mati tidak bisa dihidupkan. Namun Audrey menjawab kalau dia bisa dan bahkan sudah melakukan setiap pagi. Ya, berarti Audrey sudah berusaha membuktikan apa yang ada di buku itu dan Henry tidak mengetahui sama sekali. Dengan dasar itulah, Audrey kemudian berniat untuk menghidupkan cucunya kembali. Dia bisa melakukan itu karena baginya semua yang ada di buku kuno itu adalah benar adanya. Henry dan Audrey ini rutin mendatangi sebuah perkumpulan pemuja setan yang diselenggarakan di dalam perpustakaan. Di sana ada Ian, salah satu anggota yang mencarikan sebuah buku Beur. Buku itu berisi mantra setan. Ian tidak tahu kalau Henry dan Audrey sudah mempunyai buku itu. Ian sendiri juga masih penasaran dan berusaha mencarinya. Mereka pun memulai pemujaan setan. Henry kembali mengingat beberapa waktu di mana Shannon datang ke kliniknya. Shannon ini memeriksakan diri karena dia mengira kalau dirinya terkena cacing pita yang ternyata hamil. Namun Shannon tidak menyangka kalau dirinya hamil dan dia tidak terlihat begitu senang dengan hal tersebut. Henry sendiri juga terkejut dan memberikan sebuah opsi untuk aborsi. Namun harus didampingi oleh ayah bayi itu. Sayangnya Shannon tidak tahu nama asli pria yang telah menghamilinya. Dan juga dia tidak yakin untuk melakukan aborsi. Henry pun mengabari Audrey dan mengatakan kalau dia sudah menemukan sebuah media untuk membangkitkan cucunya dari kematian. Foto dari Shannon pun diberikan kepada Audrey dan foto itu juga dipajang di tempat dia diculik. Henry dan Audrey melakukan sebuah ritual untuk meminta setan memasukkan Jackson ke dalam cabang bayi Shannon. Ritual itu pun mulai dilaksanakan dan Jackson terlihat dalam penampakan itu. Audrey dan Henry segera menyuruh cucunya untuk masuk ke dalam bayi itu. Namun Jackson hanya menuju ke arah belakang mereka. Mantra terus dilanjutkan dan sebuah jendela mengenai penampakan Jackson. Ketika Henry mengambil papan itu, ada setan datang. Setan ini bernama Surgat. Surgat hanya memandangi Shannon dan kemudian menghilang. Shannon yang sudah tersadar dari kesurupan, dia lemas begitu saja. Audrey mengklaim kalau ritual yang dilakukannya berhasil dan yang di dalam perut Shannon adalah Jackson cucunya. Henry hanya bisa menurut kepada istrinya karena dia tidak ingin mengecewakannya. Henry yang bangun pagi hari bercerita kalau dia kesulitan tidur semalam karena mungkin ada efek samping dari ritual yang dilakukannya. Dia memiliki keraguan ketika melakukan ritual itu. Tiba-tiba sebuah telepon masuk yang ternyata itu dari Audrey yang meminta bantuan untuk membawakan belanjaan. Henry tentu terkejut karena dia bukan bercerita kepada istrinya, melainkan sesosok perempuan yang membersihkan gigi. Dan perlahan perempuan itu mendekati Henry dengan gigi yang mulai berjatuhan. Audrey! Henry sangat ketakutan dan berteriak memanggil istrinya. Namun ketika Audrey datang, tidak ada apa-apa sama sekali. Sore hari di klinik, seorang petugas polisi bernama Belos datang karena mencari orang hilang yang bernama Shannon Baker. Shannon dikabarkan sudah menghilang beberapa hari. Tentu Henry merasa panik, ditambah resepsionis mengatakan sebelum menghilang, Henry sudah bertemu dengannya pagi hari. Dengan pikiran yang berkecamuk, Henry mencoba berbohong dan mengatakan kalau dia sudah bertemu di jalan dekat rumahnya sebelum berangkat kerja. Henry segera mengabari itu kepada Audrey. Tentu Audrey marah karena semua yang direncanakan gagal. Karena Henry kebingungan, dia malah mengacaukan rencana itu. Di tengah perdebatan tentang kekacauan rencana mereka, ada sesuatu yang mengetuk pintu rumah.
ketika didatangi seorang anak kecil dengan kostum Halloween meminta permen. Audrey pun malah mengusirnya, namun seolah anak itu terus mengikutinya hingga masuk ke dalam. Anak dengan kostum Halloween itu menjadi semakin besar dan ketika mendekat ke arah Audrey, selimut putih terlempar ke arahnya. Akhirnya dia pun menceritakan kepada Shannon kalau anak perempuannya datang. Dulu anak perempuannya suka memakai kostum hantu untuk Halloween. Meski Audrey menyuruhnya untuk mengganti dengan balerina ataupun putri, dia tidak menyukainya. Ketika Shannon menanyakan tentang anak Audrey, dia tidak menjawab dan hanya mengatakan kalau menyayangi Jackson sembari mengelus perut milik Shannon. Shannon sendiri mencoba menjatuhkan kamera yang ada di dalam sebuah boneka, dengan harapan hal itu bisa mengalihkan pengamatan Audrey. Belum sempat tangannya terlepas, ada setan berbentuk manusia dengan kepala terbungkus plastik. Kita namakan setan plastik. Setan itu jalan dengan terbalik dan kemudian naik ke atas badan Shannon. Shannon pun berteriak meminta tolong dan setan itu menggigit perut Shannon. Ketika pintu berhasil dibuka, setan plastik itu malah mendekat menuju Audrey. Sontak dia mundur karena ketakutan. Beruntung Henry segera datang dan gangguan itu pun menghilang. Shannon terlihat histeris ketakutan. Audrey dan Henry pun kebingungan, seolah itu sudah jauh melebihi pemahaman mereka tentang apa yang terjadi. Flashback kembali ke Henry yang selalu mengamati Shannon yang berjalan di depan rumahnya. Dia melakukan penculikan itu karena paham aktivitas pagi hari yang dilakukan oleh Shannon. Hari berikutnya, Henry kembali melihat gagak yang datang ke rumahnya. Kali ini mereka bertambah lebih banyak. Rory kembali datang dan dia memaksa untuk membersihkan salju yang ada di halaman depan. Rory sebenarnya mempunyai masalah keuangan yang cukup pelik dan bahkan dia diusir dari rumahnya. Meski Henry bersikeras untuk menolak, Rory tetap melanjutkan membersihkan salju di halamannya. Audrey sendiri kurang setuju, namun ya sudahlah. Dia memberitahu kepada Henry kalau tak yakin Jackson ada di dalam sana karena banyaknya hantu yang berdatangan dan tak tahu kenapa bisa banyak yang muncul. Henry mencoba menenangkan istrinya dan mengatakan kalau ketika selesai mereka akan pergi ke Meksiko dan membakar habis rumah beserta setan di dalamnya. Rory pun berteriak dan mengatakan sesuatu yang aneh dan tiba-tiba kepalanya masuk ke dalam penggiling salju dan hancur. Audrey pun mendatangi Shannon dan memberikan sebuah lapisan untuk borgol agar tangannya tidak kesakitan. Shannon mengingatkan Audrey kepada anaknya. Dia pun menceritakan kalau anaknya merupakan orang yang cerdas dan tahu apa yang diinginkannya. Ketika Shannon bertanya untuk menghidupkannya kembali, Audrey mengatakan kalau dia tidak bisa kembali lagi. Di sini Audrey menjelaskan ketika kecelakaan anaknya tidak langsung mati, namun menjadi lumpuh. Akhirnya mereka pun merenovasi rumah agar bisa digunakan oleh anak Audrey. Sayangnya kehilangan seorang anak membuatnya bunuh diri dan tidak bisa bangkit lagi. Henry sendiri pergi mengubur tubuh Rory yang sudah dipotong-potong. Dia mendapatkan telepon dari polisi yang ingin memeriksanya lebih lanjut. Henry berusaha mengajak polisi itu untuk ke kliniknya, namun polisi itu mengatakan kalau dia akan menuju ke rumah Henry. Henry, kebingungan dan frustasi, segera berlari pulang ke rumah. Shannon menawarkan diri untuk menjadi ibu dari Jackson secara sukarela. Meski dia tidak mengharapkan kehamilannya, tapi dia ingin menjadi bagian dari bayinya. Dia pun memohon kepada Audrey meski dia dikurung dalam rumah tak masalah asalkan bersama dengan bayinya. Henry bersusah payah berlari menuju rumah dan menemukan mobil polisi sudah ada di sana. Ketika masuk, Audrey sudah diborgol dan dia mengacungkan pistol kepada Henry. Shannon pun meminta untuk segera dibebaskan. Namun polisi itu tiba-tiba menembak kepalanya sendiri. Hal itu mengejutkan Henry dan untungnya polisi itu belum memanggil bantuan. Untuk menyembunyikan tubuhnya, polisi itu pun dikubur bersampingan dengan Rory. Karena kejadian sudah tidak masuk akal dan sulit mereka pahami, akhirnya Ian diundang ke rumah. Mereka menunjukkan sebuah buku yang selama ini Ian cari. Henry mengatakan kalau dia membeli buku itu di Yerusalem dengan harga yang lumayan tinggi.
Ian pun mengatakan kalau dia bisa membaca beberapa halaman. Henry menunjukkan sebuah halaman tentang pemohonan dan menanyakan itu kepada Ian. Ian pun menjawab kalau mereka tidak bisa memohon secara spesifik dan kemudian menanyakan apakah kalian melakukan itu, dan jika iya, maka Ian adalah orang bodoh yang berdiri di sana. Mendengar itu, Henry dan Audrey pun merasa ketakutan. Ia pun meminta Audrey untuk memberitahu secara spesifik apa yang telah mereka lakukan. Ian pun menjelaskan kalau benar itu Surgat dan yang mereka lakukan untuk langkah awal adalah benar. Namun Surgat akan membuka gerbang alam gaib dan sayangnya semua setan yang telah diusir akan berbondong-bondong menuju medium dan tidak bisa menjadi sebuah indangan pribadi. Yang berarti bisa siapa saja yang masuk ke dalam bayi Shannon dan itu bisa saja bukan Jackson. Ian melihat ke kamar Shannon dan menjelaskan kalau kecil kemungkinan Jackson ada di sana. Namun dia mengatakan kalau Jackson bisa dimasukkan ke sana karena Audrey baru melakukan separuh upacara. Dan untuk menyelesaikannya mereka harus melakukan sebuah tumbal nyawa, mengundang Jackson dengan sebuah pertukaran nyawa. Dan sang induklah yang harus menjadi pertukaran mengembalikan orang yang tersiksa. Ian mengatakan kalau dia bisa melakukan itu karena dia telah mempelajari ilmu setan selama hidupnya. Namun dia tidak akan melakukan ritual itu secara gratis. Ian meminta bayaran buku itu dan uang tunai $10.000. Ritual sendiri akan dilakukan esok hari karena Ian masih melakukan beberapa hal. Sebelum pulang, Ian menyuruh Henry dan Audrey untuk menaburkan garam karena itu bisa menjauhkan dari para dedemit yang ingin masuk ke dalam bayi Shannon. Malam harinya, Shannon berbincang dengan Henry tentang menjadi ibu dari Jackson. Di sini pun Henry menjelaskan tentang kecelakaan yang terjadi yang membunuh cucunya itu. Berawal dari Audrey yang tidak tahan untuk menggoda cucunya Jackson. Hal yang dilakukannya itu mengalihkan perhatian ketika menyetir dan mengakibatkan kurang fokus dan terjadi kecelakaan. Henry berkata kalau istrinya tidak bisa menerima kenyataan yang ada. Dia merasa sangat bersalah dan ingin membangkitkan cucunya kembali. Henry sendiri sebenarnya tidak berharap Jackson bangkit, namun dia mengikuti istrinya. Henry melakukan semua itu bukan karena menginginkan Jackson untuk kembali, melainkan untuk istrinya. Dia akan melakukan segalanya untuk Audrey. Tiba-tiba, hantu polisi muncul dan melakukan hal yang sama, yaitu menembak kepalanya sendiri. Sementara itu, Ian sedang mempelajari ritual di rumahnya. Ibunya berniat untuk membawakannya makanan, namun selalu Ian tolak. Dia pun pergi ke rumah Henry. Ketika Ian mulai masuk ke dalam kamar, polisi itu kembali bunuh diri dan Audrey mengatakan kalau setan itu sudah melakukan itu sepanjang malam. Henry mengingatkan kepada Ian untuk tidak menginjak garam yang ada. Ian sendiri pun memberikan sebuah buku dan menyuruh mereka untuk membaca halaman yang ditandai. Ketika mulai membaca, hantu polisi itu kembali datang dan bunuh diri. Dia pun memberikan sesuatu di samping garam dan terlihat hantu polisi yang tidak lagi melakukan bunuh diri dan pergi dari sana. Ian pun menyuruh Audrey untuk membaca mantra dan menyiapkan semua ritualnya, sementara dirinya dan Henry akan keluar dan meletakkan sesuatu. Ian menyuruh Henry ketika upacaranya selesai dia harus segera membunuh Shannon. Di lantai atas, Audrey menggambar pentagram tepat di depan tempat tidur Shannon. Shannon pun meminta Audrey untuk membuatkan makanan untuk tenaganya. Ternyata Shannon berusaha melepaskan diri dan memecahkan gelas yang ada. Dia mengambil potongan gelas yang tajam itu dan dia pun mengambil Audrey dan mengatakan kalau air ketubannya telah pecah. Sementara Ian menceritakan kekesalannya karena harusnya pemimpin gereja setan adalah dirinya dan bukanlah Yolanda. Karena menurut Ian, dialah yang berperan penting dalam membuat pertemuan itu terjadi. Mereka berdua pun segera masuk ketika mengetahui kalau Shannon telah pecah ketubannya. Ian tanpa sengaja menyampar garam dan membuat garis itu terputus. Dan dia pun mulai membaca mantra yang ada. Audrey sebenarnya masih ragu bagaimana jika yang keluar nanti bukanlah Jackson. Henry kembali mendapatkan telepon dari Yolanda. Dia mengatakan kalau Ian telah lepas kendali dan membunuh ibunya. Yolanda bingung ketika polisi bertanya tentang gereja setan. Bahkan sebenarnya dia sendiri tidak percaya dengan kumpulan satanis itu.
Dengan perlahan, Henry pun memberitahu kepada Audrey kalau ada yang aneh dengan Ian. Shannon pun masih berpura-pura kesakitan. Shannon yang melihat kesempatan pun mengancam Audrey. Dia menyuruh Henry untuk membuka borgol kakinya. Akhirnya Henry pun membuka borgol meski Ian berusaha mencegah hal itu. Ketika kedua tangannya berhasil dilepas, Ian pun menusuk Audrey. Ian melakukan ritual dan menyemprotkan darah kepada Audrey dan Henry. Dia mengatakan kepada setan untuk memilih siapa yang akan menjadi induk untuk tempat setan itu keluar. Audrey pun perlahan mulai meninggal. Ian membelai rambutnya yang ternyata jidatnya menyilaukan. Shannon merangkak dan menusuk kaki Ian dengan beling yang dibawanya. Tiba-tiba ada setan yang muncul dan menciumi Ian. Setan laki-laki itu ternyata sangat menyukai Ian dan dia membawanya. Ketika Shannon hendak mengambil kunci di depannya, setan plastik itu kembali muncul. Dengan cepat, Henry membebaskan Shannon dan menyuruhnya untuk pergi. Henry pun tiba-tiba muntah darah dan muncul sesuatu dari punggungnya. Shannon yang berlari keluar rumah bertemu dengan banyak sekali setan, mulai dari yang menculik Ian, anak kecil, hingga setan polisi. Sementara setan dengan wujud yang aneh keluar dari punggung Henry. Meskipun mengalami banyak gangguan, Shannon berhasil kabur menggunakan mobil. Sesampainya di hutan, dia berhenti karena di depannya ada setan yang hamil. Shannon pun mengecek perutnya dan merasakan ada detak jantung di bayinya. Dia merasa lega karena terbebas dari ritual itu. Sebuah keluarga yang kasihan. Audrey ternyata kurang mempelajari buku setan itu hingga dia tidak tahu kalau akan ada banyak setan yang ingin masuk ke dalam bayi Shannon. Ian sendiri adalah orang yang sangat terobsesi dengan dunia persetanan. Dia melakukan kesalahan ketika masuk dan membuat garis terputus yang mengakibatkan setan bisa membawa dirinya dan juga muncul setan kepala plastik. Shannon bisa selamat karena media ritual itu sudah berpindah kepada Henry. Akhirnya, setan itu pun memilih keluar dari tubuh Henry karena mungkin dirinya yang paling lemah. Kemungkinan Henry akan menjadi sundel bolong karena dia melahirkan setan melalui punggungnya dan makan sate di pinggir jalan. Semisal Shannon masih menjadi objek, kemungkinan dirinya juga akan melahirkan setan yang mengerikan itu dan bukannya Jackson. Bisa jadi Hellboy. Intinya, kalau tidak mengerti ritual, mending mengundang Hoja untuk melakukannya. Sampai jumpa.